dia melingkar Pak. Dia melingkar ke si pohon itu, dia melingkar. Nah kepalanya itu pas di bawah pohonnya itu. Jadi Nyai Kundari ini setengah dari ular, setengahnya lagi ke atas itu putri, artinya ratu lah, kita nyebutnya ratu ular ya, dengan mustika merah di keningnya di sini, dengan selendang yang kuning. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji kita kemarin waktu live kan, Ya. kita bakal membahas di part kedua ini atau enggak di sesi band guide ya. Ya betul. Tentang Nyai Kundari. Nyai Kundari. Seperti janji kita, dan banyak juga memang respon-respon dari para penonton dari berbagai channel, teman-teman kita ya. Ya, bahkan juga ada yang DM gitu. Siapa sih Nyai Kundari ini? Dan bahkan ada juga yang pas nonton tuh ada yang DM rasakan hawa kehadiran gitu, merinding segala macam seperti itu Kang. Jadi kita bakal coba bahas tentang si Nyai Kundari ini, siapa sebenarnya dia dan kenapa bisa hadir di yang nonton saat live tersebut. Ya. Jadi kita langsung coba tanya aja ke Kang Satria bagaimana detailnya gitu Kang. Ya siap. Mau lebih awal lagi apa gimana nih, artinya pertama kali saya kenal dia apa langsung kejadian yang kemarin aja? Kayaknya untuk ini langsung awalnya Kang, karena kan kita khusus bahas tentang Nyai Kundari, jadi Oh, biar Nyai jelas Kundari. dan detail gitu Kang. Oke siap. Nyai Kundari. Awal kita konten di situ 4 bulan yang lalu. Kita juga sebetulnya itu tempat dekat banget sama kita. Cuman karena kita belum pernah ke situ, terus juga nggak pernah berinteraksi sama makhluk di situ kan. Pas kita konten yang pertama itu dapat semacam sambutan. Artinya dia nggak usil, nggak nyelakain lah ke anak-anak tuh, nggak nyelakain. Cuman teman-temannya dia yang di dalam kampus itu yang bener-bener pada usil banget tuh teman-temannya gitu. Selesai kita konten, kita pulang jam 1:30 kalau nggak salah ya. Kita pulang konten 1:30, langsung saya pulang ke rumah. Nyai Kundari ini datang ke rumah saya. Saya bilang, ngapain ikut gitu? Saya pengen ikut. Ya udah, kalau pengen ikut jangan masuk ke dalam, di luar aja. Iya. Udah seperti itu. Artinya pas saya datang ke rumah tuh, pas nyampe ke rumah, dia selalu hadir tuh. Cuman nggak sampai masuk ke rumah. Nah, terus kadang-kadang suka datengin teman-teman kreator lain ke tempat kampus itu. Ketemu lagi sama dia gitu. Tapi sebelumnya saya nggak kenal namanya Nyai Kundari, karena hanya Tahu sosoknya. Iya, tahu, oh ini penunggu yang di sini. Ini penunggu yang di sini. Jadi sosoknya tuh ya, dia tinggi. Pak Ip mungkin lihat yang pohon ada di depan kampus itu. Iya, saya tahu itu. Itu malah sedadanya dia. Berarti tinggi banget dong. Jadi dia melingkar Pak. Dia melingkar ke si pohon itu, dia melingkar. Nah kepalanya itu pas di bawah pohonnya itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat, ada di vlog pertama ya. Vlog pertama itu pohon tinggi gitu. Itulah tingginya segitu. Dengan perwujudan seperti apa? Perwujudannya itu adalah sosok Nyai Kundari ini setengah dari ular, setengahnya lagi ke atas itu putri, artinya ratu lah, kita nyebutnya ratu ular ya, dengan mustika merah di keningnya di sini, dengan selendang yang kuning. Itu kalau bisa melihat secara batiniah cantik banget. Dan sesudah itu kita kan live kemarin ya. Saya cari tahu namanya. Oh, dapatlah Nyai Kundari. Dibilang seperti itu, Nyai Kundari.
saya angkat di konten yang terakhir itu, yang bincang-bincang di akhir. Banyak teman-teman yang langsung ke kontak, artinya pas saya ngebahas Nyai Kundari ini, kenapa dia hadir ke teman-teman yang nonton itu, apakah bisa ke sana kan gitu. Sebetulnya itu energinya itu ketika orang itu memikirkan kayak apa sih Nyai Kundari, dia langsung datang, dia bisa datang gitu Pak. Jadi makanya kenapa bisa datang ke situ, karena ada seorang memikirkan, membayangkan sesuatu tersebut. Betul. Pada akhirnya dia tahu akhirnya ingin saya nih gitu. Iya, benar. Sudah datang gitu. Benar banget. Jadi kan yang namanya bangsa jin lebih pintar Pak. Artinya bukan merendahkan manusia ya, tapi ketika dia ada indera penciumannya, ada yang ngomongin saya nih, datang dia. Wah, ada yang ngomongin saya nih, datang. Bangsa jin itu cepat ketika menangkap ada orang yang ngomongin dia gitu. Tapi Kang, waktu selesai konten nih Kang. Iya, betul. Kan sempat kayak bercandain saya, tapi juga kayak serius juga, saya agak takut nih. Iya, benar. Akan bilang katanya ada suatu bacaan atau omongan yang bisa manggil si Nyai Kundari ini. Katanya pernah jadi selesai konten, Kang Satrio ngomong sambil senyum-senyum, itu juga ngeri sih kan. Iya. Katanya Pak kalau mau ngerasain kehadiran Nyai Kundari, sebut aja ini. Nah itu gimana sih Kang tentang ini tuh Kang? Jadi emang betul. Jadi Nyai Kundari ini membolehkan, artinya ketika saya berkomunikasi sama Nyai, gimana cara manggilnya Nyai? Sebut aja 3 kali namanya. Sebut aja 3 kali namanya dalam hati ya. Pas ngomong hadirnya mulut. Hadir. Berarti dalam hati contoh ya. Iya. Nyai Kundari baru dengan lantang kita ngomong hadir. Ya, kayak gitu. Dengan fokus gitu ya. Dengan fokus artinya jadi buat teman-teman kalau mau mencoba, coba aja dengan duduk sila seperti ini, panggil namanya dalam hati ya, panggilnya itu dalam hati. Ingat, ketika ngomong hadir lewat mulut. Jadi jangan salah ini, ntar Nyai Kundari malah kebalik. Salah tata caranya, enggak kayak gitu. Tuh, jadi kalau apa mau gimana mau dipraktekin untuk kehadiran Nyai Kundari. Iya betul. Jadi siapa tahu Pak mau artinya pengen merasakan energinya atau apa. Terus siapa tahu dia ingin berkomunikasi ya kan, artinya mau menyampaikan sesuatu atau apa gimana. Boleh sih Kang. Boleh ya? Boleh. Boleh. Berarti ya siap. Hadir. Gimana? Saya kayak ada angin Ya, rasa angin gitu. Itu emang apa namanya tanda-tanda Nyai Kundari datang tuh emang terasa seperti itu atau emang beda-beda sih kan? Betul. Jadi untuk semua makhluk sih sebetulnya. Jadi untuk semua makhluk bangsa, cuman bangsa-bangsa yang kelasnya tinggi ya, untuk kehadiran dia datang dengan tandanya apa? Dia ada angin. Itu cuman dengan yang tingkatan yang berbeda. Enggak yang ibarat kata yang ngecek-ngecek, sama enggak gitu. Artinya yang kelasnya udah tinggi gitu. Pas waktu pasangan bilang hadir, kalau untuk beringin itu hal biasa buat saya. Iya. Itu beringin tiba-tiba. Cuma yang saya bingung tuh kok kayak ada angin. Iya. Sedangkan kita kayak ruangan tertutup gini kan. Iya, benar. Tiba-tiba kayak ada angin gitu. Benar. Jadi mungkin yang buat di rumah nih penonton GGC yang pengen nyoba. Benar. Tanda-tandanya salah satunya itu ya. Iya. Merinding itu mungkin hal biasa. Ketika manggil Nyai Kundari ini. Iya. Tapi coba perhatikan lagi, ada nggak kayak terasa angin yang datang? Betul. Cobain aja. Jadi buat teman-teman di rumah mau uji coba, artinya uji coba manggil dia dan merasakan, langsung komen ya, jadi pengen tahu siapa sih teman-teman kita yang mencoba gitu kan gitu. Aksinya seperti apa yang dirasakan? Benar banget. Dan kalau untuk itu aman kan ya? Aman. Dia hanya kehadiran, artinya kenapa? Dia hanya
Pas tadi saya panggil pun dia kenapa gitu. Enggak, saya bilang hanya panggil aja gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ngerasa antar takutnya diikutin, betul. Lakai itu nggak akan ya kan? Enggak. Karena memang hanya untuk memanggil, datang, udah. Betul. Kalau yang udah ada kepentingan, tadi pulang lagi gitu. Pulang lagi, bukan untuk mempergunakan. Beda kalau kayak gitu. Tapi Kang, sedikit tentang Nyai Kundari lagi. Ya. Saya agak penasaran nih. Betul. Kang Satria sempat bilang tentang mutiara merah. Mustika merahnya di sini ya? Iya, betul. Nah, untuk mustika itu fungsinya apa sih Kang? Untuk siapanya nih? Si untuk ke kitanya atau ke Nyai Kundarinya? Ya kalau bisa keduanya lah. Keduanya. Jadi kalau untuk Nyai Kundarinya sendiri itu kekuatannya. Itu kekuatannya pusatnya ada di sini, di mustikanya itu. Artinya ketika kita ngambil itu, ya sebagian kekuatannya dia hilang kayak gitu. Walaupun nggak hilang semuanya, tapi lemah lah gitu kan? Melemah gitu. Jadi bukan yang berkelas lagi. Iya. Yang standar warganya gitu. Berarti kalau kayak gitu, semisal ya, ada orang-orang yang ingin mencari, betul, itu ternyata bisa untuk mengambil mutiara tersebut ya? Bisa dan biasanya itu bisa diwujudkan juga, cuman dengan cara ya tarung dulu. Mau nggak mau harus seperti itu ya kan? Betul. Yang namanya itu kan kekuatannya dia. Ya masa sih mau diambil sembarangan asal comot gitu? Ya ini juga pas marah kan? Itu makanya kalau mau ngambil ya harus tarung dulu sama dia gitu. Tapi Kang, saya sempat bisa dibilang tuh bingung sama bersyukur juga sih. Iya. Untuk berapa kali kan kita ke sana gitu, di kampus itu kan, kita channel 2 kali untuk buat channel kita. Betul. Gitu, ya. Itu yang pertama 4 bulan yang lalu. Betul. Dan yang kedua baru kemarin. Iya. Dan kalau untuk sana biasanya nemenin doang kan, kita nggak buat konten-konten kreator lain gitu kan. Betul. Mereka. Tapi tuh saya bersyukurnya kok nggak pernah si Nyai Kundari ini mempermasalahkan kita gitu kan. Iya. Semisal kita sering kesana gitu kan, bahkan orang ramai gitu. Benar. Itu gak pada mempersalahkan kita gitu. Iya. Kita kan ini berarti dalangin ya. Udah, iya benar. Nah, kan? Dalangnya karena ke situ terus kan. Nah, kenapa sih kan apa karena udah berteman sama Kang Satria dan akhirnya jadi ya baik segala macam. Iya. Atau memang gimana tuh Kang? Jadi karena kita datang secara baik-baik, artinya pas kita datang pertama tuh ya mengucapkan salam, artinya dia welcome ke kita juga kan. Orang kita nggak gerubuk, tiba-tiba dia salam ke saya, ya udah saya balik. Dia ngikutin, artinya dia suka, artinya dia ingin ngikut saya. Cuman saya nggak bisa ya, karena di tempat kamu jangan kemana-mana, karena ada banyak teman-teman juga pasti pengen lihat kamu di sini kayak gitu. Ini sebetulnya privasi ya, cuman karena kemarin saya di live itu ngomong, jadi Pak udah saya ceritain belum kalau pas di live kemarin saya itu dapat serangan. Oh ya, saya tahu Kang, yang saya sempat berpikir kan tuh di tempat situ kan. Terus Kang Satria bilang dari luar tempat tersebut gitu. Betul. Jadi pas saya live, pas akhir-akhir ya, artinya udah jam 1:30 ke bawah, saya bilang kok beda, bukan warga sini. Ini dari mana? Itu ada yang nyerang gitu. Walaupun saya tahu itu siapa gitu, cuman kan nggak saya pikirin gitu. Walaupun saya tahu. Nah, lucunya lagi, kirain Nyai Kundari itu hanya sekedar suka gitu ya. Tetapi ketika ada makhluk luar yang datang ingin nyerang saya, dia malah bantuin saya. Ketika saya mau ibarat kata mau dihajar sama makhluk lain, malah Nyai Kundari dulu yang ibarat kata yang menghalangin supaya nggak ke saya dulu gitu. Makanya loh, dalam hati saya kok segitunya gitu, ya kan? Berarti memang mungkin saya punya dua pikiran sih. Apakah mungkin karena juga kita sopan kah? Iya. Tahu atau mungkin karena ketika ada orang lain yang ingin mencoba Kang Satria, tapi salah tempatnya di wilayah dia. Iya benar. Seperti itu kan? Bisa jadi kayak gitu, benar. Seperti itu. Tapi memang untuk yang Kang Satria bilang, baik lagi kalau untuk orang yang menyerang
kita tahu Kang Satria tahu gitu, saya siapa orang tahu. Lebih baik lagi kita di sini gak mencari musuh. Betul. Apalagi untuk konten kemarin kita bukan untuk mau menyembuhkan apa, enggak. Iya. Kita kemarin konten live lagi karena memang khususnya banyak juga yang penasaran dengan tempat tersebut. Bener banget. Dari netizen yang nonton GGC maupun konten kreator lain pengen tahu tempat tersebut. Jadi kita buat aja sekalian deh. Bener. Live kita kan kemarin waktu video pertama nge-vlog doang kan? Iya, bener. Record doang di kita Record live deh di tempat tersebut. Iya. Dan kalau memang ada yang nggak suka, ya itu urusan mereka. Iya, betul banget. Kita nggak bakal mencoba untuk membalas. Kalau semisal tanpa masih belum menyakiti secara serius ya, betul. Kita biarin aja karena kita memang gak cari musuh. Bener banget. Malah kalau bisa ya kita silaturahmi aja. Iya. Malah banyak untungnya kok silaturahmi kan. Bener banget. Nah, jadi paling itu aja sih sesi Gibeng kita ya, tentang Gundari ini. Dan mohon maaf jika memang ada kesalahan dari saya maupun tim. Ya, terutama bener banget. Dari kata-kata. Makanya banyak yang nggak suka mungkin ya. Kita mohon maaf, nggak ada maksud tersebut. Betul. Menghina ataupun menjelekkan di konten kita. Mungkin ada yang tersinggung, kita nggak ada maksud buat itu. Siapapun itu kita nggak ada maksud. Saya Pak dari GGC dan saya Satria Langit. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.